Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrian Hanif Adiatma dengan NIM G00250888 dari kelompok B1, dan kali ini saya akan menjelaskan terutama 3 soal, yaitu terkait struktur anatomi vertebra, lalu plexus brachialis, lalu yang ketiga adalah regio femoris. Sebelum itu saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Soal pertama yaitu Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Lalu pertanyaannya adalah jelaskan struktur anatomi vertebra meliputi osa, ligamen, dan artikulasio yang ada. Yang pertama osanya dulu. Untuk pada vertebra seperti bisa dilihat di gambar ini, dia memiliki 5 bagian yang terdiri dari 33 tulang irregular. Yang pertama adalah bagian servikal, memiliki 7, yaitu vertebrae cervicalis dari C1 sampai C7, lalu vertebra torakal yang ada 12 dari T1 sampai T12, yaitu pada punggung. Lalu vertebra lumbal pada pinggang ada 5. Lalu ada vertebra ada sakrum atau sakralis, vertebra sakralis yang dia terdiri dari 5 osa yang tergabung. Lalu yang paling ujung ada ini coccygeus yang dia tuh ada 4 tulang yang menyatu. Itu untuk osanya. Lalu berlanjut ke ini kalau dilihat dari lateral, lalu berlanjut ke tulangnya. Itu kalau vertebra itu biasanya terbagi jadi arcus vertebra dan juga corpus vertebra. Untuk corpus vertebra itu ya bagian badannya yang anterior, lalu arcus vertebra itu yang bagian posterior, yang di situ ada spina vertebralis, lalu processus itu ada pada arcus vertebra. Lalu di ini untuk persendiannya atau artikulasio yang ada pada vertebra, yang pertama ada ada artikulasio intervertebralis atau sendi antara corpus vertebra. Nah, sendi antara corpus vertebra ini ada media penghubungnya yang itu bentuknya seperti bantalan yang bernama discus intervertebralis. Lalu yang kedua ada artikulatio zygapophysialis. Untuk artikulatio zygapophysialis itu dia ada di sini, yang dia itu dibentuk oleh processus articularis superior dan inferior dari 2 vertebra yang berdekatan. Lalu itu untuk artikulasionya. Ada berlanjut ke jenis-jenis ligamennya. Jadi ada yang pertama itu longitudinal terbagi jadi 2, yaitu longitudinal ini untuk longitudinal anterius dan posterius. Untuk anterius dia terletaknya di depan ya anterior dari corpus vertebralis. Habis itu untuk posterius dia ada di bagian posterior dari corpus, jadi dia di dalam foramen vertebralis. Lalu ada ligamentum
supraspinal yang dia tuh memanjang di processus spinosus C7 sampai sacrum. Lalu ada ligamentum interspinal, dia ada di antara processus spinosus. Lalu ada ligamentum flavum. Nah, ligamentum flavum dia ada di menghubungkan lamina vertebra satu dengan yang lain. Lalu kita berlanjut ke plexus brachialis. Plexus brachialis ini merupakan percabangan dari medula spinalis yang berfungsi untuk motorik dari otot-otot tangan, otot-otot ekstremitas superior. Dan plexus brachialis ini terbagi jadi 5 yang berurutan, dan dia berasalnya dari rootnya ada 5. Dia dari C6 sampai T1, C6, C7, dari C5, C6, C7, C8 sampai C1. Jadi ada 5 root. Lalu dari 5 root itu dia menyatu lagi jadi jadi 3 trunks. 3 trunks ini terbagi jadi superior, medial, dan inferior. Lalu 3 trunks ini dia terpecah lagi menjadi 6. 6 itu apa? Jadi masing-masing trunks yang tadi superior, medial, dan inferior itu terbagi jadi anterior division dan posterior division. Jadi masing-masing terbagi jadi 2 divisi, yaitu anterior dan posterior. Lalu dari 6 itu tadi dia menyatu lagi ke dalam 3 chord. Chordnya yaitu chord lateral, posterior, dan chord medial. Dan penamaan dari chord ini disesuaikan dari posisi dia terhadap arteri axillaris. Lalu yang percabangan terakhir setelah chord adalah terminal branches atau saraf-saraf terminal, yang dia salah satunya adalah nervus musculocutaneus yang menginervasi dari bicep brachii. Itu untuk plexus brachialis. Lalu berlanjut ke anatomi regiofemoralis. Yang pertama akan ini saya bahas terkait osanya dulu. Di sini adalah os femur yang ada pada regiofemoralis. Os femur ini merupakan tulang panjang terbesar dan paling keras di tubuh manusia, terdiri dari diafisis dan epifisis distal dan proksimal. Untuk epifisis proksimal dia memiliki caput humeri yang nanti berartikulasi dengan acetabulum pada os coxae. Lalu di sini ada epifisis satunya lagi yang nanti akan ditempeli oleh tulang sesamoid, yaitu patella. Lalu berlanjut ke muskulusnya. Lalu muskulusnya ini dibagi menjadi 3 kompartemen. Yang pertama adalah kompartemen anterior. Kompartemen anterior seperti yang ada pada gambar ini ada musculus sartorius, lalu ada musculus quadriceps femoris. Quadriceps femoris ini
seperti namanya quadriceps, dia ada 4 yang terdiri dari rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, dan vastus intermedius. Lalu berlanjut ke kompartemen medial atau adduktor yang membuat kaki kita bisa mendekat ke arah medial gitu. Itu ada 5 muskulus. Yang pertama pectineus, yang kedua ada adduktor longus, adduktor brevis, adduktor magnus, dan musculus gracilis. Yang ketiga kompartemen posterior. Kompartemen posterior ini dilihat dari bagian posterior itu ada musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, dan musculus semimembranosus. Kalau untuk kompartemen posterior ini fungsinya adalah untuk menekuk lutut ya, menekuk lutut. Sedangkan kalau kompartemen posterior tadi adalah untuk meluruskan kaki, seperti saat menendang bola. Itu kompartemen anterior yang sangat berguna. Lalu yang terakhir adalah inervasi dari regio femoris. Inervasi dari regio femoris ini tadi pada kompartemen anterior itu yang terdiri dari musculus sartorius dan quadriceps femoris itu diinervasi oleh nervus femoralis. Lalu kompartemen medial dia diinervasi oleh nervus obturatorius. Ini obturatorius. Lalu untuk kompartemen posterior itu diinervasi oleh nervus ischiadicus. Mungkin sekian pembahasan atau penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.